Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas proyek 2 dengan judul Analisis PDB dan Inflasi pada tahun 2019 dan 2026. Perkenalkan, nama saya Atan Fadilah dengan NIM 642511807. Perkenalkan, nama saya Doa Septian dengan NIM 64251828. Perkenalkan, nama saya Ruli Aditya Akbar dengan NIM 64250982. Perkenalkan, nama saya Mas Andrian dengan NIM 4251676. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadli dengan NIM 64251613. Oke, di sini ada yang pertama itu latar belakang. Produk domestik bruto atau PDB dan inflasi merupakan indikator makroekonomi utama yang saling berkaitan dalam mengembangkan kondisi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga berpotensi memicu inflasi, sementara inflasi yang terlalu tinggi justru menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan. Pada periode 2019-2020, Indonesia mengalami dinamika signifikan tahun 2019. PDB tumbuh stabil sekitar 5% dengan inflasi terkendali plus 3%, namun pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan kontraksi PDB hingga minus 5,32% dan inflasi turun di bawah 2% akibat melemahnya permintaan. Pemerintah dan Bank Indonesia merespon melalui kebijakan fiskal dan moneter, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, bantuan sosial, penurunan suku bunga, serta peningkatan likuiditas. Kondisi terkini tahun 2026 menunjukkan pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan PDB 5,61% dan inflasi tetap dalam target Bank Indonesia 1,5 sampai 3,5%. Meski demikian, tantangan global, risiko fiskal, dan fluktuasi nilai tukar masih menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi menjadi kunci pembangunan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Di sini ada permasalahan ekonomi. Yang pertama itu ada keterkaitan PDB dan inflasi. Yang kedua ada dinamika tahun 2019 hingga 2020. Yang ketiga ada respon kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Yang keempat ada kondisi terkini tahun 2026. Dan yang terakhir permasalahan utama bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi agar pembangunan tetap stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Utama hasil analisis. 1. Keterkaitan PDB dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan barang atau jasa, sehingga berpotensi memicu inflasi. Sebaliknya, inflasi tinggi menekan daya beli dan menghambat pertumbuhan. Dinamika 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019, PDB tumbuh stabil, kurang lebih 5%. Inflasi terkendali, kurang lebih 3%. Tahun 2020, pandemi COVID-19 kontraksi. PDB minus 5,32%. Inflasi turun sebesar 2% karena permintaan melemah. 2. Respon kebijakan pemerintah. Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN, bantuan sosial, insentif pajak. Bank Indonesia, penurunan suku bunga, stabilisasi rupiah, peningkatan likuiditas. 3. Kondisi terkini 2026. PDB kembali tumbuh 5,61%. Inflasi terkendali dalam target Bank Indonesia 1,5% sampai 3,5%. Namun, tantangan global, risiko fiskal, dan fluktuasi nilai tukar tetap menjadi ancaman. 5. Rekomendasi utama, fokus pada penguatan investasi produktif dan ketahanan pangan nasional untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga, serta daya beli masyarakat.
Selanjutnya ada evaluasi kebijakan. Kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah serta Bank Indonesia memiliki sejumlah kekuatan penting, penurunan suku bunga dan peningkatan likuiditas berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara inflasi tetap terkendali dalam kisaran target Bank Indonesia yaitu 1,5 sampai 3,5%. Biaya pinjaman yang lebih rendah mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi, serta program pemulihan ekonomi nasional atau PEN melalui bantuan sosial dan insentif pajak mampu menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah turut meningkat kepercayaan pasar dan mengurangi resiko gejolak eksternal. Namun, ke- kebijakan tersebut juga memiliki kelemahan, efektivitasnya terbatas ketika permintaan masyarakat melemah dan distribusi likuiditas belum belum merata sehingga UMKM serta sektor informasi belum sepenuhnya terjangkau. Ketergantungan pada stimulus fiskal menambah beban anggaran negara, sementara pemulihan ekonomi tidak merata antara sektor sehingga menimbulkan kesenjangan. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui transformasi digital yang membuka ruang pertumbuhan sektor teknologi dan layanan digital. Peningkatan investasi dengan suku bunga kompetitif serta penguatan konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan. Perbaikan iklim usaha juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Meski di, meski demikian, ancaman tetap ada, ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan internasional dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Resiko inflasi meningkat apabila pasokan belum stabil, sementara fluktuasi nilai tukar tambah nilai tukar rupiah berpotensi menekan harga impor. Perubahan perilaku konsumsi pasca pandemi juga dapat mengubah pola pertumbuhan ekonomi. Ditambah resiko fiskal dan utang negara akibat stimulus besar yang meningkatkan beban jangka panjang. Dengan demikian, evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa meskipun stabilitas ekonomi dan inflasi berhasil dijaga, efektivitas kebijakan masih perlu diperkuat agar mampu menghadapi tantangan global dan resiko fiskal yang semakin kompleks. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi kebijakan. Solusi utama yang kelompok kami tawarkan adalah penguatan investasi produktif dan ketahanan pangan nasional sebagai strategi berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Investasi produktif diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produk nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan PDB secara stabil. Dengan adanya peningkatan kapasitas produksi, resiko inflasi akibat permintaan yang tinggi dapat ditekan karena pasokan barang dan jasa lebih terjamin. Di sisi lain, ketahanan pangan nasional menjadi prioritas penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat. Peningkatan produksi pangan, perbaikan distribusi, serta penguatan cadangan pangan nasional akan mengurangi resiko inflasi pangan yang sering menjadi pemicu kenaikan harga secara umum. Kebijakan ini juga memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, sehingga kesejahteraan sosial lebih terjaga. Kombinasi antara investasi produksi dan ketahanan pangan memberikan dampak ganda memperkuat sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, sekaligus menjaga sisi permintaan dengan stabilitas harga pangan. Strategi ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tantangan global. Dengan penerapan kebijakan tersebut, manfaat yang diharapkan mencakup peningkatan pertumbuhan PDB, inflasi yang terkendali,
penurunan pengangguran, serta peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, kesejahteraan masyarakat meningkat, kesenjangan ekonomi berkurang, dan iklim usaha menjadi lebih kondusif. Oleh karena itu, solusi ini diyakini mampu memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Selanjutnya kesimpulan dari materi presentasi kami. Yang pertama, keterkaitan PDB dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan barang dan jasa sehingga berpotensi memicu inflasi. Sebaliknya, inflasi tinggi menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dinamika 2019 sampai 2020. Tahun 2019, PDB tumbuh stabil kurang lebih 5% dengan inflasi terkendali kurang lebih 3%. Namun, pandemi COVID pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi PDB minus 5,32% dan inflasi turun menjadi 2% akibat melemahnya permintaan. 3. Respon kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintahan meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, dan insentif pajak. Bank Indonesia menurunkan suku bunga, menstabilkan rupiah, serta meningkatkan likuiditas untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lalu yang keempat, kondisi terkini 2026. PDB Indonesia kembali tumbuh 5,61% dengan inflasi terkendali dalam target BI 1,5 sampai dengan 3,5%. Meski demikian, tantangan global, risiko fiskal, dan fluktuasi nilai tukar tetap menjadi ancaman bagi keberlanjutan ekonomi. Lalu yang terakhir, yang kelima, permasalahan utama. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Solusi yang direkomendasikan adalah penguatan investasi produktif dan ketahanan pangan nasional karena kombinasi ini mampu meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat daya beli masyarakat sehingga pembangunan tetap stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.